Untuk mengerjakan soal nomor 1, cara pertama ialah input data yang akan digunakan. Setelah itu, klik Analyze, Descriptive Statistik, dan kemudian Frekuensi. Setelah itu, masukkan data ke dalam variabel di sebelah kanan. Kemudian, klik Statistik untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Nah, di bagian sentral tendensi, pilih Mean, Median, dan Mode. Setelah itu pada bagian Dispersion pilih STDD, Variance, Minimum, serta Maksimum. Dan selanjutnya klik Continue. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel, checklist Display Frequency Tabel. Lalu klik OK. Dan hasilnya dapat dilihat di file output. Tabel statistik menampilkan statistik deskriptif pada data HB ibu hamil. Tabel HB merupakan penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian, jika ingin melakukan penyajian data dalam bentuk pie chart, maka sebelumnya data harus dikategorisasi terlebih dahulu. Pada langkah pertama, kita klik Transform, kemudian Record into Different Variable. Selanjutnya, masukkan data HB ke dalam kolom sebelah kanan. Setelah data HB pindah ke sebelah kanan, pada output variable, tuliskan kategorisasi untuk nama variabel baru. Jika sudah selesai, maka klik Add and New Values. Kemudian, jika sudah selesai, berlanjut pada kolom New Value, tulis angka 1, lalu pada Odd Value, pilih Range Lowest, dan tulis angka 10.99. Setelah itu, klik Add. Untuk selanjutnya, kembali pada New Value dan tulis angka 2. Pada Odd Value, pilih True Heights, kemudian klik Add dan dilanjutkan dengan klik Continue. Setelah itu akan muncul tab baru. Dan di sana kita klik Change, lalu klik OK. Pada data yang tersaji, maka akan ada variabel baru dengan nama kategorisasi. Setelah itu, kita klik variabel Q, dan untuk memberi label, klik Values. Setelah itu, tulis 1 pada Values dengan label anemia. Jika sudah selesai, kita klik Add, lalu tulis lagi pada value angka 2 dan pada label tidak anemia. Setelah itu Add dan klik OK. Pada kolom bagian label, tulis kategorisasi anemia pada ibu hamil. Kemudian untuk penyajian data berupa diagram, untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Pada langkah pertama, kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, dilanjutkan mengklik Frekuensi. Setelah muncul dua tabel seperti di layar, masukkan data yang sudah dikategorisasi ke dalam kolom variabel sebelah kanan. Kemudian klik Chart, lalu pilih Pie Chart, dan pada bagian Chart Values, pilih Percentages. Kemudian klik Continuous, lalu klik OK. Jika sudah selesai, maka akan muncul data seperti yang di layar berikut ini. Gambar yang tercantum pada layar itu merupakan bentuk penyajian data dalam diagram pie chart.
Pada diagram pie chart, kita bisa memilih warna-warnanya sesuai dengan keinginan kita. Untuk menampilkan label data pada diagram pie chart yang telah kita buat, maka kita tinggal klik icon data label. Setelah itu akan muncul persentase angka pada diagram pie chart kita. Kemudian, jika kita ingin mengubah warna-warna pada bagian diagram pie chart agar tampilannya lebih menarik, maka kita tinggal menyesuaikan pilihan warnanya di bagian fill and border, dan jika sudah sesuai, maka tinggal klik apply dan diagram pie chart yang telah kita buat sudah jadi. Nah, seperti tampak di layar, itulah bentuk diagram pie chart kategorisasi anemia pada ibu hamil yang tersaji dalam bentuk diagram pie chart yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal nomor 2, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu inputkan data yang akan digunakan. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, hitung terlebih dahulu lebar interval dan jumlah intervalnya. Selanjutnya, membuat interval-interval kelas di SPSS. Langkah pertama, klik transform, lalu klik visual binning. Setelah itu, masukkan data nilai ke dalam kolom variables to bin di sebelah kanan, lalu klik continue. Pada bagian bin variable, tulis kategori sebagai nama variabel baru. Setelah itu, klik Make Cut Point. Pada bagian First Cut Point Location, tulis batas atas interval pertama, yaitu 54. Pada bagian Number of Cut Points, tulis jumlah kelas interval, yaitu 7. Pada bagian Width, tulis panjang kelas interval, yaitu 5. Setelah itu, klik Apply. Lalu, beri label satu persatu dengan panjang kelas 5. Dimulai dari nilai minimum ditambah 5. 50 sampai 54, 55 sampai 50, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, dan 80 sampai 84. Setelah semua terisi, lalu klik OK. Setelah itu akan ada kolom baru dengan nama kategorisasi. Lalu klik variable view. Pada values, hapus 8 yang berisi nilai kosong. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic. Setelah itu, klik Frequency. Memasukkan data hasil kategorisasi ke dalam kolom variables di sebelah kanan. Setelah itu, centang Display Frequency Table, lalu klik OK. Hasilnya berupa tabel distribusi frekuensi. Untuk persen, distribusi frekuensi dalam persen didapat dari nilai frekuensi dibagi total data dikali 100. Contohnya, pada interval pertama, 4/60 dikali 100 menghasilkan 6,7, dan seterusnya. Lalu, untuk hasil kumulatif persen atau frekuensi meningkat, di dalam SPSS tidak muncul hasilnya. Distribusi frekuensi meningkat didapat dengan menjumlahkan frekuensi dari interval saat ini dengan frekuensi interval sebelumnya, sehingga didapatkan hasil tersebut.